seborrheic keratosis. Nanti saya kasih lihat ya, seborrheic keratosis ini biasa pada orang-orang tua umur pertengahan, bisa timbul secara spontan ya. Orang tua tiba-tiba tidak ada luka, tidak ada apa, tidak ada radang, langsung ya namanya penuaan, langsung seborrheic keratosis ya. Nah, bisa di muka dan daerah-daerah kepala, leher, bisa juga di badan ya. Ya, bukan cuma di muka ya, bisa di seluruh badan, ekstremitas, bahkan di kepala ya, dan di badan. Ini dia bentuknya plak, bisa bulat, bisa koin, bisa eksofitik, jadi menumbuh ya, naik ke atas. Iya. Jadi ada yang rata saja, jadi seborrheic keratosis itu bertingkat-tingkat. Ada yang merata saja seperti plak, ada juga yang sudah bulat-bulat nodul, ya. Ada yang membentuk koin dan ada yang bertumbuh eksofitik. Ya, beberapa milimeter sampai sentimeter. Ada gambaran ini ya, khas ini. Seakan-akan seperti menempel, stock on. Dan kalau dipegang itu bisa halus seperti bludru, tapi bisa juga bergranular kasar ya. Nah, kadang juga dia dicurigai sebagai nevus kah, tai lalat atau jinak, ataupun biasa yang sudah disangka melanoma, keganasan, padahal dia cuma seborrheic keratosis. Makanya tuh dokternya kirim PA ya. Ini gambarannya itu hiperkeratosis, ada Hodgkin. Nah ini khas Hodgkinnya ini ya. Hodgkin itu kista yang berisi keratin, tumbuh ke bawah, kadang tumbuh ke bawah, kemudian pembentukan kadang ada Hodgkin dan pseudo Hodgkin. Nah ini gambarannya ini khas sekali ya. Nah ini kan seperti ini yang makronya. Ya, ini diperbesar. Ada juga yang bintil kecil-kecil aja, ya, seperti nodul di atas 1 cm, 2 cm, ya. Dia kena kecoklatan disangka nevus, tai lalat, atau bahkan disangka melanoma maligna. Nah, ternyata dia seborrheic keratosis karena ada gambaran seperti ini ya. Ini yang Hodgkin ya. Jadi kalau ditunjuk ini Hodgkin khas ini ya. Nah, kalau yang begini-begini nih pseudo Hodgkin. Hodgkin tapi dia tidak utuh, tidak utuh seperti ini. Ini Hodgkin, ini Hodgkin. Kalau yang seperti ini pseudo Hodgkin kan. Ini pada seborrheic keratosis. Epidermisnya, makanya dia menumbuh karena epidermisnya menebal. Tumbuh menebal kini epidermisnya. Tapi ada Hodgkin dan pseudo Hodgkin. Ini pada seborrheic keratosis. Ingat ya, ini gambarnya satu-satunya. Jadi kalau keluar soalnya jangan sampai salah ya. Kalau ini sudah aktinik, jadi premaligna. Jadi epidermisnya itu, kalau tadi ini epidermisnya hiperplasia saja, tapi sel-selnya aman di dalamnya. Tapi kalau nanti epidermisnya itu sudah tidak beraturan, besar-besar, aktif, nah jangan-jangan dia prekanser, keratosis aktinik ya, prekanser dari karsinoma sel squamous atau in situ karsinoma sel squamous ya. Jadi in situ itu sama dengan premaligna ya, masih belum invasif ya, belum menjebol sel basal. Ingat ya, prekanser in situ itu selnya di dalam sudah ganas, tapi belum squamosnya itu yang lainnya masih memang sudah aktif, ganas, atipik, tapi sel basalnya belum dijebol, masih utuh, makanya dia tuh prekanser atau in situ ya. Bisa karena lesi sinar matahari ya yang berlebihan ya. Apalagi kan makin tua itu kan epidermis kulit kan makin lemah, jadi gampang berubah bentuk ya.
Bahkan juga bisa terjadi spontan juga itu yang seborrheic keratosis ya, karena penuaan ya, namanya sel-sel kulit epidermis orang tua ya. Kurang dari 1 senti coklat. Nah, ini sudah atipik ya. Iya. Sudah ada parakeratosisnya. Kalau yang masih jinak itu tadi sel-selnya masih aman di dalamnya, masih beraturan, masih hiperkeratosis memang menebal, tapi selnya beraturan, masih rapi, belum belum aktif, belum aktif sel-selnya ya, belum aktif atipik ya. Ini gambarannya ini ya. Iya, dia sudah ada gejala-gejala lainnya, mungkin sudah gatal ya, sudah makin makin membesar, makin melebar ya, mungkin ada rasa sakit-sakitnya, nyeri. Nah, hati-hati apakah mungkin dia sudah keratosis aktinik atau precancer atau in situ squamous carcinoma, squamous cell carcinoma ya. Ya ini. Ini kalau diperbesar ini aktif ini ya. Seperti ini ya gambarannya ya. Ada hiperkeratosis, dia ini ada parakeratosisnya, ya ada parakeratosisnya. Ya, cuman karena ini enggak terlalu jelas ya. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan ini kan hiperkeratosis, ya, keratinnya bertambah, tapi itu hiperkeratosis, harusnya itu keratin itu tidak berinti, tapi karena dia berinti jadi parakeratosis. Jadi kalau orang PA ada parakeratosisnya, hati-hati dia precancer ya. Ini lagi kista epidermoid ya. Nah, yang seperti ini ya. Ini sebenarnya ada kulit di atas, ada kulit permukaan di atas, kemudian di dalamnya kulit itu ada kista. Nah, ini kistanya ini berdinding kista. Ini bukan kista palsu ya, ini betul-betul nyata ini. Kulit di atasnya utuh bagus, di dalam kulit apakah di stroma kulit, di stromanya kulit itu atau di subkutannya kulit atau di jaringan ikatnya kulit ya. Di situ ada kista dan kistanya itu berdinding kista. Nah, dinding kistanya itu dilapisi epitel squamous berlapis. Ya, ingat, epitel squamous berlapis. Ingat, gambarannya seperti ini adalah kista epidermoid ya. Tidak berubah. Jadi kalau keluar soal kamu salah dalam hal ini, itu sangat disayangkan. Dan itu kista epidermoid itu berisi keratin. Ini massa keratin ini. Massa dempul keratin. Biasanya dia berbau tuh keratin. Kalau massa dempulnya sebasea, kelenjar-kelenjar minyak sebasea, ya, itu dempulnya dempul berminyak seperti mentega, ya. Berminyak. Kalau ini tidak berminyak, massa keratin, ya. Mudah-mudahan suatu waktu kamu koas bisa melihat yang mana isinya massa keratin, ya, yang mana isinya massa sebasea, kelenjar minyak. Minyak itu kekuningan seperti mentega. Kalau ini keputihan ya, putih keratin. Biasanya berbau. Ya, ini dia ini juga masih sama ya, kista epidermoid. Ini semuanya kista dengan ini dindingnya ini dinding kista dilapisi epitel squamous berlapis. Ya, jangan salah ini berisi massa keratin. Seborrheic keratosis ternyata juga bisa berkista ya. Kista, ada kista dan ada gambaran seborrheic keratosis yang ada tadi Hodgkin ya, ingat Hodgkin, pseudo Hodgkin ada di seborrheic keratosis ya. Jangan salah ya. Nah, ini papilloma kulit, papilloma of the skin ya. Nah, kita enggak bilang polip, kita bilang saja dia karena dia di kulit papilloma. Ini gambaran jari-jari ya. Ini berjari-jari nih. Ya. Ini kalau dia epitel kulit ini sebenarnya berjari-jari ini enggak terlalu banyak dilihat ya ini ya. Ini epidermis kulit ini menjadi seperti jari-jari. Bayangkan seperti jari-jari ya. Nah, multiple polip ini papilloma. Ini
epitel kulit, epidermis ya, epidermis ini. Ingat epidermis yang berlapis-lapis, kemudian dia membentuk jari-jari. Nah, ini juga gambaran jari-jari, tapi bukan epidermis, tapi ini epitel mukosa kelenjar. Kelenjar usus kah, kelenjar lambung ya. Ya. Nah, jadi ingat, atau mukosa di rongga hidung, ya, mukosa hidung menjadi polip ya, polip mukosa. Ingat, polip mukosa rongga hidung, polip mukosa atau polip adenomatosa hidung, polip adenomatosa lambung atau usus ya. Jadi ingat, yang di ada mukosa kelenjar, ini kan kelenjar. Ini kelenjar dilapisi epitel permukaan kolumner, tapi dia bertumbuh jari-jari. Jadi dia polip adenomatosa ya. Jadi jangan salah ya kalau keluar ujian. Oh, ini gambaran polip adenomatosa. Tergantung lagi ujiannya apakah nanti itu usus kah atau lambung atau hidung ya. Yang jelas ini polip adenomatosa. Ini papilloma of the skin ya. Ya. Mudah-mudahan tidak keluar yang ini ya, bukan gambar ini yang diambil ya. Iya, sekarang ke ganas. Squamous yang ganas ya, pada orang tua. Tapi sekarang itu bukan cuma orang tua, orang muda juga sudah banyak karsinoma sel squamous ya, karena begitu besarnya paparan-paparan zat-zat berbahaya sekarang. Yang paling dicurigai memang karena terpapar paparan sinar matahari ya, jangka panjang terus-menerus ya. Di mana orang tua juga kulit makin tua kan makin tipis, makin tua ya, jadi gampang berubah selnya ya. Bisa juga karena bahan lain seperti bahan industri ya, tar, minyak. Ingat, ulkus kronik ini juga tidak boleh dibiarkan. Makanya kalau ulkus kronik itu harus diobati sebaik-baiknya, seadekuatnya sampai sembuh. Karena bisa memicu ulkus kronik menjadi karsinoma sel squamous ya. Bisa juga didahului dengan luka bakar yang tidak sembuh-sembuh ya. Luka bakarnya berlangsung lama, tidak diobati tidak adekuat ya. Mungkin gizinya ini berkurang, hygiene-nya tidak bagus ya. Gizi yang kurang ya, akhirnya bisa memicu menjadi ganas ya. Paparan arsenik juga bisa, kemudian bahan-bahan radiasi pengion ya. Jadi ingat, bukan cuma matahari, bisa karena ulkus, bisa karena luka bakar, bisa bahan-bahan industri ya, tar, minyak, bisa juga bahan-bahan arsenik ya, banyak ya. Dan bahaya radiasi pengion ya. Didahului dengan lesi-lesi in situ ya. Keratonik, aktinik ya, atau in situ karsinoma sel squamous. Iya, ini pasti kerusakan inti sel ya. Terjadi kerusakan mutasi DNA, mutasi TPM3, TP53 ya. Nah, ingat, squamous itu bukan hanya di kulit, permukaan kulit, bisa juga di permukaan serviks, bisa juga di permukaan hidung ya, di mukosa hidung, mukosa saluran nafas sampai di paru-paru ya. Iya, jadi kalau ada karsinoma sel squamous, lihat lagi soalnya. Kalau di kulit, off skin, tapi lihat lagi, siapa tahu itu bisa saja di serviks. Jadi karsinoma sel squamous di serviks, karsinoma sel squamous di paru-paru. Jadi paru-paru juga bisa sel squamous ya. Hidung juga, selain mukosa bisa juga menjadi squamous karsinoma ya. Ya, paru-paru juga begitu. Di lambung, di usus ya. Di lambung itu adeno, tapi kalau lambung, usus itu adenokarsinoma
ya. Kalau squamous karsinoma tidak di lambung, tidak di usus juga. Dia masih bentuk kelenjar. Tapi ingat, yang oral itu saluran nafas, ya, kerongkongan, laring, ya, paring, itu bisa squamous. Bisa juga adenokarsinoma dan bisa juga squamous. Iya. Ini saya hanya mau menekankan bahwa squamous cell karsinoma itu bukan hanya di kulit, ya. Bisa juga di tempat lain. Di oral, di mulut, ya. Mulut, bibir kan ada dilapisi epitel squamous berlapis. Permukaan gigi ini, gingiva kan ada epitel squamous berlapisnya, itu bisa menjadi ganas. Pipi dalam bisa squamous sel karsinoma. Paring ada epitel squamosnya menjadi squamous sel karsinoma. Ya. Laring juga begitu. Ya. Bronkus juga. Bronkus memang epitel kolumnar tapi bisa menjadi squamous. Ya. Bronkus juga bisa begitu. Bronkus juga bisa menjadi squamous karsinoma. Paru, bayangkan itu paru, sel-sel pneumosit paru bisa menjadi squamous cell karsinoma. Itu kan ada perjalanannya, ya. Iya. Hanya menekankan bahwa perhatikan lagi soal apa itu squamous, apakah di paru, apakah di oral, apakah di kulit, ya. Iya, oke, ini perjalanan saja saya sudah jelaskan bisa metastase ke kelenjar limfe. Ini gambarannya, ya. Ini di kulit kepala, ini sarang-sarang. Nanti, ya, nanti saya detailkan nanti di praktikum. Ini masih ada sel squamosnya. Ini kalau soal ini ada tumor di kepala, kulit kepala, ya. Jadi perhatikan soalnya kulit kepala. Dan ada memang epidermisnya, kemudian membentuk sarang-sarang squamous cell karsinoma. Sarang-sarang, ya, nanti di praktikum saya detailkan. Ini juga kadang-kadang dia berbentuk spindle. Ternyata dia squamous cell tapi masih ada squamosnya, jelas. Kadang-kadang dia berubah menjadi spindle, ya. Ini squamous cell juga ini. Squamous cell karsinoma. Ya. Jadi gambarannya itu ada yang seperti tadi, ada yang juga seperti ini, ya. Yang jelas masih ada epitel squamosnya dikenali di sini. Ada juga yang seperti ini, ya. Iya. Ini gambaran ini jangan sampai kamu samakan dengan nano, ya. Yang di bulla, yang di herpes, yang varicella, ya, beda, ya. Ini padat. Ini padat, ya. Ini padat. Padat. Karena yang di virus itu, kausa virus itu, memang virus itu merubah sel-sel menjadi berlapis-lapis, tapi lama-lama dia melepuh. Ada cairan clear melepuh, ya, jernih. Kalau ini kan tidak jernih, ini padat semua ini, ya. Jangan sampai nanti kalau dikasih keluar itu gambaran yang smallpox kah atau herpes simplex, herpes zoster, itu yang agak mirip-mirip, ya, gambarnya, tapi perhatikan ini padat, ya. Ini diperlihatkan lebih dekat lagi, ya. Ini aktif ini. Nanti di praktikum lebih jelas lagi, ya. Sel-selnya membesar, ya. Squamous cell karsinoma. Jadi beberapa gambar sel squamosa di sini diperlihatkan, ya. Jadi kamu cermati baik-baik, pelajari baik-baik, ya. Entah yang mana yang nanti yang mau dikeluarkan di antara squamous cell karsinoma, ya. Nah, ini yang basal. Sel-sel basal, ya. Basal yang seperti ini, ada gambarnya begini, ada gambar seperti ini, ya. Nah, beda dengan seborrheic keratosis, ya. Seborrheic keratosis tadi kan itu
masih menyambung itu Hodgkin, pseudo Hodgkin. Kalau ini betul-betul ini menyendiri nih, sirkumskrip kini soliter kini, tumor ini tersendiri membentuk sarang, terpisah dari epidermisnya toh, membentuk ini basal sel karsinoma ya. Bedakan basal sel karsinoma dengan gambaran seborrheic keratosis ya. Ujiannya tetap slide ini, jadi jangan sampai nanti ujian tidak tahu membedakan ya. Jadi kamu belajar-belajar sekalian kamu membedakan ya. Jeli matanya melihat, oh ini yang seborrheic keratosis, ini yang basal sel karsinoma ya. Ini basal sel karsinoma toh bentuk pulau-pulau. Sirkumskripnya bentuk pulau-pulau. Dan ada pulau-pulaunya ini palisading. Ada sel basalnya ini yang di sini yang pagar-pagarnya ini memanjang. Ya, ini ini basal sel karsinoma, masih gambar basal sel karsinoma ya. Sarang-sarang pulau basal sel karsinoma. Nanti di praktikum nanti saya tunjukkan ya bagaimana nanti cara penunjukan untuk soal ujian ya. Apa yang ditunjuk dan apa diagnosanya ya. Ini juga masih basal sel pulau-pulau ya. Membentuk sarang-sarang pulau sirkumskrip. Tadi tumor epidermis, sekarang di dermisnya. Ya, jatuh ke epidermis yang tadi seborrheic keratosis, actinic, squamous, in situ, basal cell. Nah, kalau yang dermisnya itu ya komponen dermis. Nah, bisa lemak-lemak kah, xanthogranuloma, lipoma, schwannoma, ya, hemangioma, fibroma, siringoma, tambah di sini siringoma ya, xanthoma, lipoma, schwannoma, hemangioma, fibroma, kolagenoma, tambah ya siringoma ya, tumor kelenjar keringat, siringoma. Ingat itu daerah sekitar muka, apalagi di sekitar mata, itu bisa ada milia di situ. Milia tadi itu yang benjolan kecil, papel-papel kecil karena penyumbatan dari protein keratin. Itu milia. Ya, bisa anak kecil juga ada milianya, toh? Orang besar juga, toh? Jadi ada yang sekitar mata tuh milia, apalagi yang ada sekitar mata itu xanthoma, xanthogranuloma. Itu sudah tumor itu, lebih besar dari milia. Dan memang pasien itu terdeteksi dia hiperkolesterol, ada kelainan kolesterol ya, kelainan lipidnya, hiperlipidemia. Jadi dia xanthogranuloma. Itu sekitar mata juga itu xanthogranuloma, ya. Xanthogranuloma kan enggak pada bayi-bayi. Kalau bayi-bayi itu palingan biji-biji putih itu milia. Toh milia. Kalau orang dewasa itu bisa ada milianya, bisa ada xanthogranulomanya, tuh karena banyak hiperlipidemia, xanthogranuloma. Apalagi ada di sekitar mata itu, siringoma juga. Jadi tumor yang berisi kelenjar lemak atau lipid, xanthogranuloma. Bisa juga di sekitar mata itu ada siringoma karena penyumbatan kelenjar keringat, ya. Jadi makanya itu orang yang di sekitar matanya itu ada bintil-bintil itu, dilihat itu bintil-bintil milia saja kah yang keratin, penyumbatan keratin, atau memang dia ada lemak, xanthogranuloma, lemak-lemak, atau siringoma, kelenjar keringat, tumor kelenjar keringat itu siringoma. Atau bisa saja juga komedo, ya, bisa saja komedo ada di situ.
Mm-mm. Bedakan itu milia, komedo, ya, dengan tumor. Kalau tumor itu ada oma-omanya, xantogranuloma, lipoma, ya, tumor lemak, lipoma, siringoma itu tumor kelenjar keringat, siringoma, ya. Kalau komedo itu hanya menyumbat saja. Apa yang menyumbat? Penyumbatan kelenjar minyak. Toh? Komedo tuh penyumbatan kelenjar minyak. Komedo lama-lama menjadi papel, pustul. Kelenjar minyak. Kalau penyumbatan kelenjar keringat, ada lagi tuh, beda-beda itu. Yang menyumbat itu bisa keratin, makanya tuh kulit-kulit mati itu mesti dibersihkan, dikeluarkan, toh. Kalau menyumbat menjadi milia. Kalau orang yang memang produksi minyaknya berlebihan, apalagi daerah-daerah berminyak, baru tersumbat menjadi komedo, menjadi jerawat, toh, menjadi pustul di situ. Kalau penyumbatan kelenjar keringat, nah itu yang milaria, milariasis, toh, yang biang keringat, ya. Ada milia, milaria, yang kelenjar keringat, ada komedo, itu semua masih penyumbatan, ya. Nah, lain lagi kalau menjadi tumor, ya. Jadi tumor yang masih kecil-kecil saja daerah mata itu xantogranuloma, santoma. Tapi kalau tumornya yang besar, tumor lemaknya itu lipidnya membesar, bisa di tempat-tempat lain, itu kita kita sudah sebut dia lipoma, ya, lipoma. Jadi ini juga lemak, ini juga berisi tumor berisi lemak, ini juga